Jiwok akhirnya baru mengetahui jika ayah Saetbyol meninggal dunia akibat kecelakaan. Sejak saat itu pun Saetbyol hanya tinggal bersama sang adik. Singkat cerita, kebersamaan Dahyun dengan artis idola ia abadikan dan langsung diposting di akun media sosial. Akhirnya hasil wawancara dengan Saetbyol pun resmi keluar, yang mana disertai foto Dahyun dan Saetbyol yang juga dikirim ke kantor humas. Dahyun mendapat kabar dari teman-temannya jika di kantor pusat sudah mengetahui tentang kedekatannya dengan Saetbyol. Ia pun berniat mengklarifikasi hubungannya dengan Saetbyol kepada Yeonju. Sementara Jiwok harus segera pergi setelah ia dijemput oleh manajer. Setibanya di tempat makan, Dahyun akhirnya mengetahui jika Yeonju telah pergi dengan Direktur Cho. Ia pun langsung menyusul ke rumah Yeonju, namun rasa sakit hatinya muncul ketika ia melihat Yeonju sedang bermesraan bersama Direktur Cho. Rupanya, Yeonju ingin merasakan momen kebahagiaan saat digendong oleh seorang pria. Geng pengganggu akhirnya berhasil menemukan keberadaan Saetbyol di Toserba. Ia memukul kepala Saetbyol karena ingin membalas dendam hingga membuat gadis itu tersungkur. Setelah menyakiti Saetbyol, geng pengganggu langsung kabur. Dahyun yang sempat berpapasan merasa curiga dengan pembicaraan mereka yang tak jauh dari Toserba. Ia bergegas memastikan keadaan Saetbyol yang ternyata sudah pingsan. Dahyun berusaha menyadarkannya dan beberapa saat kemudian Saetbyol teringat jika sebelumnya ada seseorang yang memukulnya. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mendiagnosa Saetbyol mengalami radang usus buntu dan harus segera dioperasi. Nyonya Gong akhirnya juga diberitahu jika Saetbyol kini berada di rumah sakit. Dahyun kembali ke Toserba untuk melakukan pengecekan CCTV dan memeriksa kasus bersama polisi. Singkat cerita, operasi Saetbyol berjalan dengan lancar. Dahyun selalu ada di sana untuk menemani Saetbyol. Saetbyol sempat mengkhawatirkan keadaan Toserba, namun Dahyun memintanya untuk fokus pada kesembuhan diri. Karena Saetbyol mengalami kecelakaan ketika bekerja, Dahyun akan membayar Saetbyol 2 kali lipat termasuk biaya rumah sakit. Sementara di Toserba, Daesun sedang berjaga dengan sang suami. Mereka pun terlihat memasukkan beberapa produk ke dalam koper. Saetbyol yang berada di rumah sakit mendapatkan telepon dari Geunbi. Geunbi memberitahu jika esok hari Eunbyol akan menjalani audisi babak ketiga. Sementara Dalsik sedang menggarap komiknya dengan sangat menjiwai. Untuk menghilangkan penat, ia sesekali main ke tempat game langganannya. Tanpa disadari, ia kembali berpapasan dengan Geunbi. Ia pun terlihat tak sudi rekornya dikalahkan oleh Geunbi. Setelahnya Dalsik kembali ke Toserba untuk menggantikan shift jaga Dahyun yang sedang sibuk. Dalsik akhirnya memberitahu Geunbi jika Saetbyol sebenarnya berada di rumah sakit. Mereka pun segera menjenguk Saetbyol karena sangat mengkhawatirkan keadaannya. Sementara Dahyun terlihat datang ke kantor pusat untuk bertemu dengan Yeonjo. Namun Yeonjo justru meninggalkannya begitu saja dan lebih memilih pergi bersama Direktur Cho. Dahyun yang sedang diliputi perasaan gelisah memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Dahyun meminta agar Saetbyol berhenti bekerja karena ia tak ingin terus berselisih paham dengan Yeonjo. Seorang suster memberitahu jika kini Saetbyol dipindahkan ke ruangan sebelah. Rupanya Geunbi yang telah memindahkan Saetbyol ke ruangan VIP. Ia terlihat iba dan ingin temannya mendapatkan fasilitas yang terbaik. Di lain tempat, Yeonjo dan Direktur Cho menghadiri acara pesta pernikahan di sebuah kapal. Direktur Cho terlihat memeluk Yeonjo. Ia pun juga meminta agar Yeonjo berhenti berhubungan dengan Dahyun agar tidak terus tersakiti. Namun Yeonjo menolak karena menganggap Direktur Cho adalah sahabatnya sendiri. Berpindah pada Jiwok yang datang menjenguk Saetbyol dengan membawakan buket bunga yang sangat besar. Nyonya Gong lalu memberikan bantuan untuk membersihkan rambut Saetbyol. Saetbyol berterima kasih pada Nyonya Gong. Ia pun merasa terharu karena sudah lama tak mendapatkan perhatian dari seorang ibu. Di lain sisi, Nyonya Hwaja menggali informasi tentang keluarga Dahyun. Ia mengetahui jika Dahyun membuka cabang Toserba waralaba miliknya. Ia sengaja memesan banyak barang dan memintanya diantar ke rumah. Saat itu juga Dahyun berangkat untuk mengantar barang pesanan.
Ia pun terkejut ketika mengetahui alamat yang dimaksud adalah rumah Yeonjo. Berniat untuk masuk sekaligus memperkenalkan diri, namun niatannya ia urungkan karena melihat Yeonjo yang tiba-tiba muncul. Dahyun bahkan sempat mendapatkan tips dari Nyonya Hwaja. Tujuan Nyonya Hwaja tak lain adalah ingin menyadarkan putrinya jika dirinya dan Dahyun tidaklah sepadan. Yeonjo mencoba untuk menelpon Dohyun dan meminta maaf atas perlakuan ibunya. Karena tak bisa dihubungi, Yeonjo memutuskan untuk datang ke Toserba. Saat itu Nyonya Gong berkata jika Dohyun sedang menemani Setbyul di rumah sakit. Beberapa saat kemudian Yeonjo tiba di rumah sakit. Ia menemui Setbyul dan memintanya untuk tidak mengganggu hubungannya dengan Dahyun. Selama menjalin hubungan lebih dari 2 tahun, Yeonjo merasa semua baik-baik saja. Hingga saat ini ia seringkali bertengkar dengan Dahyun sejak kedatangan Setbyul. Ia meminta Setbyul segera mengundurkan diri dari Toserba. Beruntungnya Jiwok datang dan berusaha menghilangkan kekecewaan di hati Setbyul. Gumbi terpaksa memberitahu Eunbyul jika kakaknya kini berada di rumah sakit. Eunbyul berniat membalas dendam pada geng pengganggu yang telah menyebabkan kakaknya terluka. Setelahnya, ia pun menemui Setbyul di rumah sakit. Dahyun bertanya tentang alasan Setbyul mengundurkan diri yang begitu tiba-tiba. Setbyul mengatakan jika niatan itu sudah ada sejak lama, namun baru ia ungkapkan. Sempat Dahyun memberikan tawaran naik gaji, tapi Setbyul tak bergeming. 처음에 생각한 것보다 그렇게 나쁜 애는 아니죠. Sepulangnya dari rumah sakit, Setbyul dan adiknya terkejut karena keduanya diusir oleh pemilik gedung. Rupanya, Setbyul tertipu pada agensi properti yang membawa kabur uangnya. Beberapa penghuni yang lain juga menjadi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Untuk sementara waktu, Setbyul dan adiknya tinggal di sebuah gedung dengan tempat yang seadanya. Keributan sempat terjadi karena Eunbyul malu jika ia harus berangkat sekolah dari tempat tersebut. Ia menyuruh agar kakaknya meminta bantuan pada Gonbi yang kaya raya. Setbyul keluar sejenak untuk mencari udara segar dengan harapan bisa menghilangkan penatnya. Beberapa saat kemudian gaji dari Toserba telah Setbyul terima. Dahyun berterima kasih karena Setbyul telah bekerja keras untuk meramaikan tempat usahanya. Berpindah pada Tuan Choi yang sedang berkumpul bersama teman-temannya. Mereka membahas tentang wisata dengan harga promo ke suatu tempat yang menjadi lokasi di mana mantan kekasihnya berada. Sementara Dahyun belum memberitahu pada ibunya jika Setbyul kini tak bekerja lagi. Ia hanya berkata jika Setbyul sedang cuti setelah sakit. Seusai mencari pekerjaan, Setbyul melewati Toserba. Ia teringat dengan jurnal yang tertinggal di dalam tempat itu. Saat memutuskan untuk mengendap-endap masuk, ia pun harus bersembunyi saat Dahyun dan seorang agen Toserba mencari barang pengembalian. Karena situasi yang belum memungkinkan, Setbyul segera meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, ia mendapatkan panggilan video dari adiknya yang kini tinggal di rumah Gonbi. Saat itu Ginbi berkata jika ayahnya sedang keluar negeri, sehingga Setbyul dan adiknya bisa menginap. Setbyul kini tiba di rumah temannya yang sangat mewah. Gonbi terlihat sangat mengidolakan webtoon yang selalu menjadi komentator pertama jika penulis tersebut mengupload karyanya. Tanpa disadari, penulis yang dimaksud adalah Dalsik. Tak diduga Dahyun mengajak Setbyul untuk bertemu di depan rumahnya yang lama. Ia ingin memberikan sesuatu yang ternyata sebuah pelindung tangan dan kaki agar Setbyul tak cedera ketika berkendara. Setbyul juga menyembunyikan alasan yang sebenarnya jika ia resign tak lain karena didesak oleh Yeonju. Beberapa hari berlalu, Setbyul diterima sebagai pengantar makanan. Suatu ketika, Yeonju meminta maaf pada Dahyun atas perilaku ibunya yang mencampuri urusan percintaan. Dahyun juga berkata jika Setbyul kini telah keluar dari Toserba. Sejak saat itu pun keduanya berbaikan. Dahyun mengajak Yeonju untuk mendatangi acara musikal yang cukup bergengsi. Yeonju teringat jika ia adalah tamu undangan dalam acara tersebut dan mengharuskannya datang bersama Direktur Cho. Di lain sisi, ayah Gonbi yang pulang tiba-tiba marah karena putrinya bergaul dengan Setbyul yang menurutnya tidak memiliki masa depan. Hingga pada akhirnya, Setbyul memutuskan untuk keluar dari rumah temannya itu. Karena tak bisa membatalkan jadwal pekerjaan, Yeonju menghubungi Dahyun dan berkata jika ia tak bisa menghadiri konser musik.
Di saat sedang bekerja, Saetbyul justru mengalami kecelakaan karena ia terforsir mendapatkan banyak uang sehingga tak memperhatikan rambu lalu lintas. Saat itu pun ia diberhentikan oleh pemilik tempat usaha. Secara diam-diam, Eun Byul membawa wanita sewaan ke kantor agensi untuk menandatangani kontrak kerjasama. Ia juga diharuskan menginap bersama member yang lain di sebuah mes. Di rumahnya, Tuan Choi bertengkar dengan istrinya saat menyampaikan keinginan untuk pergi ke luar kota bersama teman-temannya yang lain. Tak ada tempat tinggal yang lain, Saetbyul memutuskan untuk tinggal di sauna. Ia baru mengetahui jika adiknya pergi membawa semua uangnya. Eun Byul berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut jika sudah sukses. Nyonya Gong rupanya ada di tempat yang sama. Ia merasa prihatin dengan Saetbyul yang mengalami masalah keuangan dengan sang adik. Berpindah pada acara musikal, tanpa sengaja Yeonju melihat Dahyung juga hadir di sana seorang diri. Seharusnya ini adalah hari spesial baginya dan Yeonju, namun ia merasa kesepian. Pada akhirnya, Nyonya Gong mengetahui jika Saetbyul menjadi korban penipuan. Karena kehilangan rumah, ia pun berinisiatif untuk mengajak Saetbyul tinggal bersama. Menjelang larut malam, Dahyun pulang dari acara musikal. Tanpa sengaja, ia melihat penampakan wanita berbaju putih di dalam rumahnya. Dahyun yang mengira Saetbyul hantu bertanya mengapa gadis itu ada di rumahnya. Beberapa saat kemudian, Nyonya Gong keluar dan menjelaskan jika dirinya lah yang menginginkan Saetbyul menginap. Seusai acara konser, Yeonjo dan Direktur Cho sedang makan bersama. Pria itu pun bertanya mengapa Yeonjo terlihat murung. Yeonjo rupanya merasa bersalah karena Dahyun menonton konser seorang diri. Direktur Cho memberi saran agar Yeonjo tak memaksakan diri dalam suatu hubungan jika hal tersebut selalu membuatnya tak nyaman. Saat akan ke Toserba, Dahyun mendapat telepon dari seseorang yang mana pria itu menjual tiket musikal di lain waktu. Dahyun tak pantang menyerah untuk membeli tiket dan berniat mengajak Yeonju pergi. Setibanya di rumah, Tuan Choi tampak senang karena mendapat sebagian uang untuk perjalanan keluar kota. Namun ia justru pingsan karena ketakutan melihat sosok Saetbyul yang mirip hantu. Saetbyul meminta maaf karena membuat kekacauan di rumah Nyonya Gong. Namun karena masih kesal dengan kelakuan suaminya, Nyonya Gong membiarkan Tuan Choi tidur di lantai. Di kamar, Saetbyul terus mencoba untuk menghubungi Eun Byul, namun tidak ada jawaban. 은별아, 언니가 다 용서할게. 전화만 제발 받아줘. Pagi harinya, Dahyun kembali mendapat tiket konser musikal. Dengan rona bahagia, ia pun segera menelpon kekasihnya. Sementara Nyonya Gong mengajak Saetbyul sarapan, ia bahkan tak mengizinkannya pergi sebelum mendapatkan tempat tinggal yang baru. Daesun juga tak keberatan jika Saetbyul tinggal di sana, meskipun kini ibunya lebih menyayangi Saetbyul. Saetbyul lalu bertanya pada Yeonji tentang keberadaan Eun Byul. Namun karena sudah terlanjur janji, Yeonjo mengaku tidak mengetahui apa-apa. Sementara Eun Byul kini diperkenalkan dengan teman-temannya satu tim agar mulai berlatih. Beberapa saat kemudian, Nyonya Gong mendapat telepon dari seseorang yang akan mendaftar asuransi. Ia pun segera menemui calon klien dan meminta suaminya untuk membersihkan kamar Saetbyul. Nyonya Gong bertemu dengan klien di sebuah kedai. Ia pun berniat mentraktirnya makan. Namun setelah berbincang, ia harus kecewa karena wanita itu justru membatalkan asuransi. Setelah ia mendapat telepon dari menantunya jika sudah mendaftar asuransi di lain tempat. Nyonya Gong di hari itu justru mengalami kerugian dan menyita waktunya. Setibanya di rumah, ia tambah kesal karena melihat suaminya yang selalu bermalas-malasan. Saetbyul berusaha mencari informasi tentang kantor agensi yang menipunya, namun ia justru mengalami kejadian yang tak mengenakan dari korban lain. Malam itu Dahyun ada kencan sehingga meminta ayahnya untuk menjaga Toserba. Saat pulang dan bersiap mandi, lagi-lagi ia dikejutkan dengan keberadaan Saetbyul. Dayu pun marah dan menyuruh Saetbyul agar cepat pulang. Tak hanya menonton musikal, Dahyun berniat memberikan kejutan bagi Yeonju dengan berfoto bersama direktur musik yang sebenarnya sudah Yeonju kenal. Karena terus dipaksa, Yeonju akhirnya menuruti permintaan tersebut meskipun membuatnya merasa malu. Tanpa Yeonju ketahui, direktur Choi melihatnya dari kejauhan.
Dahyun berniat mengajak kekasihnya untuk menghabiskan malam bersama. Namun Yeonju beralasan sedang tak enak badan dan harus segera pulang. Ia pun meninggalkan Dahyun begitu saja. Malam itu Manbuk tiba-tiba datang ke kantor agensi dan tak sengaja terlihat oleh Dahyun. Setibanya di Toserba, Daesun menjelaskan alasan Saetbyul tinggal di rumah mereka yang tak lain karena Saetbyul telah ditipu oleh Manbuk yang kini kabur. Mendengar hal itu pun Dahyun bergegas untuk menyergap Manbuk. Beberapa saat kemudian Saetbyul datang ke Toserba untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Daesun memberitahu jika pelaku penipuan berada di kantornya, yang mana Dahyun juga sedang memburu. Tanpa pikir panjang, Saetbyul segera menyusul menggunakan sepeda motornya. Rupanya Manbuk ingin mengambil uang yang disimpan di atas plafon kantor dan berniat melarikan diri. Akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran yang berlanjut sampai ke sebuah gang. Namun Manbuk berhasil lolos setelah ia tiba di sebuah gedung dan melewati pintu yang saat itu berhasil ia kunci. Keduanya pun pulang dengan raut kekecewaan. 집에는 내가 집에까지 데려다 줄까? Di lain sisi, Yeongju yang sedang galau tidak jadi pulang. Namun ia bertemu dengan Direktur Cho di sebuah kafe. Direktur Cho berusaha mengambil hati Yeonju agar luluh hingga keduanya terciuman. Keesokan harinya, Gunbi terlihat asyik menikmati webtoon di tengah jam pelajaran sekolah. Ia tak segan memberikan donasi pada penulis webtoon dengan jumlah yang fantastis. Hal itu pun membuat Dalsik bahagia sekaligus terkejut. Ia akhirnya mengizinkan penggemarnya untuk mengobrol lewat sambungan telepon. Karena menggunakan nama samaran, keduanya tak sadar jika telah saling mengenal, bahkan sebenarnya membenci satu sama lain. Berpindah pada Saetbyul yang meminta bantuan Jiwook untuk mencari keberadaan adiknya. Saetbyul khawatir jika Eunbyul berada pada agensi yang tak baik. Hal itu pun terbukti karena Eunbyul justru dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk melakukan pekerjaan pribadi. Eunbyul tak keberatan asalkan ia bisa cepat memulai debutnya. Di lain tempat, Dahyun mengadakan pertemuan dengan ayah serta gengnya. Mereka pun berniat menggali informasi mengenai Manbuk dari berbagai sumber. Dahyun membuat rencana pengintaian bersama mereka. Sialnya saat sedang menjalankan misi, Tuan Choi dan seorang teman justru dihampiri oleh polisi karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Di lain sisi, Dahyun dan Saetbyul juga sedang mengawasi Rusun yang diketahui tempat tinggal selingkuhan Manbuk. Sejak saat itu, keduanya semakin dekat. Terlebih, Saetbyul menganggap Dahyun tulus membantunya. 다른 순간은 반복이 오다가 Keesokan harinya Saetbyul datang ke kantor pusat karena ia mendapatkan hadiah atas penjualan minuman pereda pengat yang telah melebihi target. Saat melihat Yeongju ada di sana, Saetbyul teringat jika Dahyun sempat kecewa karena Yeongju membatalkan nonton konser musik. Ia meminta Yeongju agar tidak menyakiti perasaan Dahyun karena ia tahu betul betapa kerasnya Dahyun berjuang demi membahagiakan Yeongju. Rupanya ucapan Saetbyul mengganggu pikirannya. Hal itu pun membuat Yeonju sadar betapa berharganya Dahyun dalam kehidupannya. Seusai rapat, Yeonju segera pergi menemui Dahyun di Toserba. Namun karena tak ada di tempat, Yeonju lalu datang ke rumah Dahyun. Setibanya di depan rumah, ia justru bertemu dengan Nyonya Gong yang langsung mengenalinya sebagai kekasih Dahyun. Nyonya Gong memperkenalkan diri lalu mengajak gadis itu masuk. 사양하지 마요. 들어가요. 들어가요. 여기. Mengetahui Yeonju menuju ke rumah, Dahyun bergegas pulang. Di waktu yang bersamaan, Saetbyul telah kembali ke rumah Dahyun. Ia bahkan menyapa Nyonya Gong dan memanggilnya dengan sebutan yang hangat. Lihat Saetbyul pulang dan membawa makanan, Nyonya Gong mengajak Dahyun serta Yeonju makan bersama. Meskipun saat itu Dahyun sangat keberatan, Nyonya Gong bahkan memperkenalkan Saetbyul sebagai karyawan paruh waktu di Toserba. Dahyun berusaha menghentikan ucapan ibunya yang terlalu berlebihan. Apalagi Nyonya Gong berkata sudah menganggap Saetbyul sebagai anaknya sendiri. Seketika raut wajah Yeonju berubah masam, apalagi saat ia mengetahui jika Saetbyul kini tinggal di rumah kekasihnya. 야, 나 아까부터 왜 정말로 정주라는 거? Ia yang sudah muak bergegas pamit. Dahyun mencoba menjelaskan semua kesalahpahaman, namun Yeonju tak peduli. Saetbyul menghampiri Dahyun dan berjanji akan menjelaskan yang sebenarnya pada Yeonju. Namun Dahyun menolak dan berkata ia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. 괜찮아. 내가 알아서 할게.
Terlihat Dalsik yang membantu menjaga Toserba, namun karena sedang asyik menelpon Gombi, ia tak begitu memperhatikan seorang konsumen yang membeli sosis. Di lain tempat, Yeonju tiba di rumah dalam keadaan bersedih. Ia pun mengabaikan Direktur Cho yang sedari tadi menunggunya. Ibu Yeonju yang bernama Nyonya Hwaja dibuat penasaran dengan apa yang sedang menimpa putrinya. Keesokan harinya Yeonju tak masuk ke kantor. Rupanya Yeonju sudah pergi bersama Direktur Cho. Di waktu yang bersamaan, Dahyun memberanikan diri untuk menemui Nyonya Hwaja. Ia memperkenalkan diri sebagai pacar Yeonju. Dahyun akan berusaha menyelesaikan kesalahpahamannya dengan Yeonju. Ia memohon agar Nyonya Hwaja membiarkan putrinya untuk mengambil keputusan. Terlihat Nyonya Hwaja marah karena Dahyun terlalu lancang untuk mengencani putrinya. Ia sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Di lain tempat, pimpinan kantor asuransi menegur Nyonya Gong yang belum juga mendapatkan target penjualan. Beberapa saat kemudian, ia mendapatkan telepon dari seseorang untuk datang ke rumah karena menginginkan produk asuransi. Orang yang menelpon tak lain adalah Nyonya Hwaja. Ia bersedia mengambil asuransi, namun memiliki tujuan lain. Nyonya Hwaja rupanya ingin menyadarkan tentang status sosial Yeonju dan Dahyun yang sangat berbeda, sehingga tak mungkin disatukan. Saat itu, Nyonya Gong belum mengetahui jika wanita yang ada di hadapannya adalah ibu kandung Yeonju. 내가 좋은 분을 만났네. Tak hanya itu, Nyonya Choi bahkan masuk dalam jebakan Nyonya Hwaja yang diketahui sedang mencari seorang supir. Nyonya Gong sangat gembira karena mendapat klien yang bisa membuatnya sebagai predikat ratu asuransi. Karena tak ingin merepotkan, Saetbyul hendak pergi dari rumah keluarga Gong. Dahyun sempat bertanya apakah gadis itu sudah mendapatkan tempat tinggal yang baru. Tiba-tiba Dahyun mendapatkan telepon dari kantor pusat bahwa ada seseorang yang mengajukan laporan tentang produk sosis kadaluarsa. Saat memeriksa rekaman CCTV, tak lama kemudian ia mendapat pesan dari seorang pembeli yang menawarkan perdamaian. Pembeli tersebut memintanya membayar denda sebesar 3 juta won karena ia dirawat di rumah sakit akibat keracunan. Sepertinya orang tersebut sengaja melakukannya untuk memeras Dahyun. Tanpa sengaja, Saetbyul melihat Dalsik yang mengintip dari kejauhan. Ia bertanya bagaimana bisa Dalsik lalai yang mengakibatkan Dahyun harus membayar denda. Untuk saat ini, Dalsik belum banyak membantu karena ia harus menyelesaikan webtoon selama 2 bulan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. 말씀드릴 수가 없고요. 아무튼 죄송하게 됐습니다. Saat berkumpul dengan keluarga, Tuan Choi sangat gembira karena istrinya akan menjadi ratu penjualan. Begitu juga dengan dirinya yang mendapatkan pekerjaan sebagai supir. Di lain sisi, kantor pusat mengadakan rapat mengenai produk kadaluarsa yang dijual di cabang Dahyun. Konsumen mengancam akan melaporkan masalah ini ke pihak yang berwenang. Mereka akhirnya menyerahkan masalah tersebut kepada Yeonju. Di lain sisi, Jiwook mendatangi sebuah agensi untuk menanyakan keberadaan Eunbyul yang ternyata kini sedang fokus berlatih dengan timnya karena Eunbyul sangat berbakat. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Eunbyul merasa lelah karena diperlakukan seperti pembantu hingga ia melakukan perlawanan. Jiwook segera memberikan kabar ini pada Saetbyul jika adiknya berada pada agensi yang bisa dipercaya. Terlihat ada seseorang yang mengambil foto Jiwook secara sembunyi-sembunyi, namun belum diketahui apa motifnya. Saetbyul mendatangi pembeli sosis yang kini dirawat di rumah sakit. Ia mengaku sebagai perwakilan dari Toserba dan membongkar sandiwara korban. Setelah bernegosiasi, korban mengurangi uang damai yang telah disepakati. Saetbyul memberitahu Dahyun tentang kabar baik tersebut. Selama beberapa hari, Dahyun dibuat galau karena belum ada kabar dari kekasihnya. Suatu ketika, Jiwook datang ke Toserba untuk mencari keberadaan Saetbyul. Ia sangat terkejut setelah mengetahui jika Saetbyul banyak mendapat masalah karena selain tak bekerja di Toserba, gadis itu juga kehilangan tempat tinggal akibat ditipu agen properti. Beruntungnya, Jiwook berhasil menemukan keberadaan Saetbyul dan mengajaknya tinggal di apartemennya. Keberadaan Saetbyul bersama Jiwook di malam itu pun tertangkap kamera oleh wanita penguntit. Saat makan mie instan, Jiwook memperlihatkan bakat Eunbyul dalam berkoreografi bersama timnya. Keesokan harinya Saetbyul bertanya tentang jadwal kerja hari ini pada seorang teman. Namun pria tersebut berkata jika jadwal mereka belum keluar. Sepertinya ini adalah niatan Direktur Cho yang ingin memberhentikan Saetbyul. 시키신 대로 했습니다. Hari itu ternyata pertama kali Tuan Choi bekerja.
Ia mendapatkan tugas dari Nyonya Hwaja sebagai supir pribadi Yeonju. Tuan Choi tak menyangka jika bosnya bekerja di kantor pusat retail Toserba Dahyun. Malam harinya, bagai mimpi buruk, Yeonju memutuskan hubungan dengan Dahyun. Wanita itu berharap Dahyun bisa bertemu dengan seorang gadis yang cocok dan sesuai dengan kehidupannya. Rasa sakit Dahyun bertambah karena malam itu Direktur Choi lah yang menjemput Yeonju di kedai. Direktur Choi mengajak Yeonju untuk berpesta bersama teman lamanya. Mereka pun bahagia menyambut kedatangan Yeonju yang sudah lama tidak berkumpul. Sementara Dahyun dengan langkah gontai datang ke Toserba. Ia belum mau bercerita tentang kandasnya hubungan percintaan di depan sang ibu. Said Byul bersama Jiwook makan di sebuah kedai. Ia tak hentinya melihat koreografi Eun Byul dan sangat mengaguminya. Saat ke toilet, Said Byul bertemu dengan temannya yang kini bekerja bersama partner yang lain. Pria itu mengaku jika ia hanya menjalankan perintah dari atasan dan meminta maaf pada Said Byul. Said Byul berusaha terlihat baik-baik saja. Ia beralasan memang akan berhenti bekerja sebagai SPG dan fokus bekerja di Toserba. 실장님, 나 저거 괜찮다니까요. Said Byul tiba-tiba merindukan Dahyun dan memandanginya dari kejauhan. Dahyun tampaknya sangat kelelahan semenjak dirinya berhenti bekerja. Seperti biasa, Tuan Choi bekerja sebagai supir di keluarga Yeonju. Gosip pun mulai tersebar di kantor jika Nyonya Hwaja adalah pemilik saham terbesar kedua di kantor pusat. Bahkan Yeonju telah dijodohkan dengan Direktur Choi yang juga memiliki jabatan yang sangat berpengaruh. Saat melamun di depan Toserba, tak lama kemudian teman Dahyun datang dan memberitahukannya tentang sebuah gosip. Dahyun pun merasa dibohongi selama ini, padahal keduanya sepakat untuk tidak menyembunyikan rahasia. Dahyun bergegas menemui Yeonju di rumahnya. Yeonju yang baru saja pulang dari kantor terlihat kurang senang dengan kedatangan Dahyun. Ia juga membahas tentang ketidakjujuran Dahyun mengenai Said Byul. 이러면 좋은 기억마저 사라지는데.